Tolong dibuka kameranya ya. Oke. Sekarang konten validasi ya. Untuk konten itu berarti kamu ingin melihat atau membuktikan suatu alat ukur, item-itemnya itu apakah benar merepresentasikan dari teori itu atau construct. Tujuan ukurmu. Kamu mengukur apa? Intelijensi, berarti construct-nya kan intelijensi. Kalau ingin mengukur anxiety, kecemasan, berarti item itu harus yang ditanyakan tentang kecemasan. Kalau saya bilang, oke, besok kuis, temanya validitas. Pertanyaannya harus tentang validitas. Kalau saya bilang, oke, kuis, materinya itu pertemuan 1, 2, dan 6. Berarti nggak boleh keluar dari situ pertanyaan saya. Harus 1, 2, dan 6. Nah, berarti kalau kamu dapat kuis 0, skor kuis kamu 0, bukan berarti kamu tidak bisa semua materi psikometri, interpretasinya 0 itu adalah kamu tidak bisa menjawab sampel item saya yang mengukur 1, 2, dan 6 materi itu. Itu interpretasinya. Nah, face validity. Content validity itu termasuk di dalam face validity. Nah, jadi tampilan tes sesuai dengan apa yang akan diukur. Tes dikatakan memiliki face validity, valid secara tampang ya, tampilan itu harus valid. Memang akan mengukur construct yang seharusnya diukur. Nah, kamu pernah nggak masuk ke dalam suatu tempat atau kemanapun datang, di mana kamu selalu pernah orang itu salah sangka gitu. Entah kamu pengunjung tapi dianggap pelayan, atau kamu pelayan tapi dianggap pengunjung, atau pernah. Berarti itu tidak valid gitu face-mu di situ. Ya. Saya kalau ngajar, masuk kelas, saya ngajar di universitas lain ya. Di Ubaya, tapi saya ngajarnya S3. Kalau saya ngajar di luar UB itu saya nggak mau. Kalau S2 saya nggak mau, S1 nggak mau, cukup di UB aja, tapi kalau S3 saya mau. Saya ngajar dokter itu biasanya murid saya itu lebih tua dari saya. Jadi face validity saya itu nggak pas gitu loh untuk jadi dosen terus ngajar mahasiswa S3. Jadi kalau saya masuk itu dipikir saya itu siapa gitu. Nah itu face validity gitu ya, tampangnya tidak pas. Nah itu terkadang, walaupun itu benar makanya, face validity ini terkadang tidak boleh menjadi satu-satunya patokan memang, tapi itu juga penting. Tidak boleh jadi satu-satunya patokan. Kamu menilai orang juga nggak boleh hanya dari face validity-nya. Tapi ingat, itu kesan pertama ya. Nah di Indonesia, kalau dosen itu lebih mudah dari yang dari muridnya, itu agak nggak senang mereka. Agak nggak suka ya. Itu agak susah biasanya saya ngajarinya kalau begitu. Nah ini ya, kita hanya memiliki satu kali kesempatan untuk memberikan kesan pertama. Nah, kenapa ini penting dalam pengetesan? Kalau kamu diberikan suatu tes itu terkesan main-main, kamu ngisinya juga main-main loh. Iya kan? Tapi coba kalau serius, di depannya soal UTBK itu apa sih?
gambarnya, kalau kamu masih ingat. Covernya apa? Kalau UTBK tuh polos pun tak ada cover, kamu tetap aja serius ya kan. Tapi saya mau nanya, kamu masih ingat nggak apa depannya soal UTBK? Gambar apa yang kamu ingat? Ada yang masih ingat? Tidak ada. Kalau tes itu misalnya dikasih ke kamu, terkesan tidak serius, di halaman depan aja sudah ada salah-salah tulis gitu ya. Kamu nggak akan serius. Kamu melihat itu keseriusannya. Jadi face validity itu untuk memotivasi, fungsinya itu memotivasi responden. Kalau ini kesannya, oh ini serius nih, berarti saya harus benar-benar baca. Ini saya serius nih, I have to take it serious. Nah kalau kesannya shabby, terus murahan, terus kamu ini anu ya, ini sesuatu kenapa temanmu tadi bilang ini kualitatif daripada kuantitatif. Nggak bisa kamu pakai hitungan ini untuk menilai suatu alat tes. Terus misalnya kamu kasih pakai kertas buram gitu ya, terus hurufnya itu 9 font size-nya, kecil-kecil gitu kalau kamu lihat itu sampai begini, terus space-nya itu 1 single space gitu. Karena kamu itu mau berhemat gitu niatnya ya, kalau kamu mau nge-print gitu. Niatnya berhemat, terus kamu kecil-kecil gitu ya, mepet-mepet hurufnya gitu. Itu face validity, orang nggak suka. Bukan hanya orang termotivasi, tapi orang kesulitan membacanya itu. Nanti sumber error, masalah non substansial. Ya, terus misalnya tintamu mau habis gitu, tapi kamu pakai aja, jadi agak putus-putus gitu ya, agak tintanya burem-burem gitu. Itu juga mempengaruhi, itu face validity. Itu masalah teknis. Jadi kan kalau desain alat ukur, kamu tampilkan itu di layar, itu juga harus ada format yang bagus. Kalau kamu mau terkesan formal ya kamu kasih lihat formal, tapi fancy ya tetap ya. Bukan formal yang membosankan atau bagaimana. Nah, jadi desain tesnya itu nanti bagaimana pengaplikasian face validity-nya nanti diajarkan di konstruksi alat ukur. Nah, sama seperti kamu membuat slide, ini bisa terbaca atau tidak. Kalau kamu daring bisa terbaca, tapi kalau luring belum tentu bisa. Masalah-masalah teknis. Supaya kalau kamu tadi buat, misalnya mau hemat, kamu kasih tulisannya kecil-kecil, biar satu lembar tuh banyak itemnya isinya. Terus bolak-balik lagi, gitu ya. Sisi kiri, sisi kanan. Enggak apa-apa sebenarnya bolak-balik, itu bagus. Bolak-balik itu enggak apa-apa, memang harusnya bolak-balik orang itu buat tulisan itu. Tetapi tidak ada halamannya gitu kamu buat. Itu kan menyesatkan ya. Iya kan menyesatkan itu. Kalau kamu buat bolak-balik itu harus ada halamannya. Page number. Nah, itu face validity. Nah, itu sangat-sangat itu ya, sangat-sangat ini sesuatu yang seni biasanya, kreativitas, tapi tetap harus jangan terlalu kreatif gitu, tapi sampai nggak bermanfaat gitu kreatifanmu. Itu juga tidak bagus. Nah, nanti dilanjutkan di konstruksi alat ukur ya, test construction. Contoh, jika ingin mengukur anxiety, maka bunyi itemnya, perut saya sakit jika mengingat bahwa saya akan mengikuti tes. Masuk akal, ya. Jantung saya berdebar lebih kencang jika saya mengingat tugas yang harus saya selesaikan. Nah, ini juga masuk dalam content validity.
Karena masuk akal anxiety dengan ciri-ciri itu tadi. Contoh ini ya, face validity. Kalau kamu lihat orang ini, kira-kira apa isinya orang ini? Siapa dia? CEO mungkin, Bu. Nah, mungkin ya. Kalau kamu lihat ini, Mahasiswa. nah mahasiswa gampang kamu lihatnya. Ini face validity ini. Kalau ini, Anak pang. gimana? Anak pang. Oke. Nah ini contoh tampilan ya, face tampilan yang biasa dinilai. Tapi ini kesan pertama loh ya, kesan pertama. Tes juga perlu diberikan kesan pertama. Nah ini ya, ini apa ini? Kalau saya bilang ini buku psikometrik, cocok nggak? Tidak. Kalau novel? Cocok novel, Bu. Iya, novel. The Blind Owl. The Blind Owl ini novel yang sangat bagus ya. Sekarang saya promosikan, ini bagus, sudah pernah saya baca, bagus memang. Ini sebentar. Kalau ini, Bisa jadi novel, bisa jadi majalah fashion, Bu. oke, coba lihat deh gambar yang ini, yang sebelah kiri ya. Itu apa sih sebenarnya dari simbol di covernya itu tentang apa sih? Kalau The Blind Owl ini agak sulit ya kamu tahu, karena ini agak misterius ceritanya, agak dark gitu ya ceritanya. Tapi kalau ini Lolita ini, apa itu? Coba lihat itu gambarnya. Kamu lebih tertarik, termotivasi untuk membaca yang kiri atau yang kanan? Beda-beda kan tiap orang sebenarnya. Kira-kira yang mana? Kalau saya yang kanan, Bu. Yang kanan. Kamu mikirnya itu misteri ya? Novel misteri ya? Iya. Thriller gitu ya? Iya. Kalau yang kiri kira-kira apa? Mungkin novel romantis. Kamu lihat nggak sih itu sepatunya kebesaran dia pakainya? Nggak ada yang pernah baca novel ini? Belum, ini Ibu. Vladimir Nabokov ini kan bagus ini novel. Istilah Lolita itu kan untuk pedophile ya. Ini anak kecil yang pakai sepatu ibunya, sepatu orang dewasa. Nah ini Lolita, istilah Lolita makanya kan sering dipakai ya untuk itu, untuk istilahnya pedophile. Karena novel ini novel udah lama banget ini. Nah ini ya tampilan-tampilan yang sering digambarkan. Mungkin tidak seperti ini ya kalau tes ya, tidak bisa seperti ini. Tapi mungkin lebih kaku mungkin ya kalau tesnya. Ini kalau buku-buku apa ini? Kira-kira? Matematika. Ya, masa bahasa Indonesia kan nggak mungkin ya kalau begini ya. Kalau ini? Mungkin neuroscience, Bu. Bisa, neuroscience. Kognitif bisa. Psikologi juga bisa. Ya. Nah, semacam ini maksudnya. Face validity. Logic validity sekarang. Masuk dalam konten validity ya. Face and logic.
Logic itu biasa disebut sebagai sampling validity, content validity. Makanya konten itu biasanya satu aja, content validity. Nah, logic validity itu teori yang kemarin saya bilang tentang sample and population. Ya, logic validity itu seberapa sampel item itu bisa merepresentasikan populasi. Ya, jadi tes itu kan sampel item, harus bisa merepresentasikan construct-nya. Nah, tadi kalau anxiety berarti harus bisa berbicaranya yang ditanyakan itu tentang anxiety, bukan yang lain-lain. Nah, harus komprehensif. Komprehensif itu nggak boleh kalau saya bilang yang keluar itu chapter, yang keluar itu saya akan menanyakan kamu ujian gitu ya, chapter 1, 2, dan 3. Tapi soalnya yang keluar dari chapter 2 aja. Tapi waktu diinterpretasikan nilaimu, kamu itu berhasil menjawab sehingga kamu dinyatakan mampu dan menguasai materi 1, 2, dan 3. Enggak boleh itu. Karena kamu menjawabnya cuma 2 tadi. Itu tidak komprehensif. Tidak valid skormu itu. Nah, di dalam dunia pendidikan kan ada dibilangnya tujuannya mahasiswa harus menciptakan mahasiswa yang berbudi luhur, gitu. Ya kan? Berbudi luhur, bermacam-macam lah. Tapi berbudi luhur itu sulit sekali diukur. Sulit kamu diuji. Nah, kebanyakan yang diuji itu kemampuan kamu, kemampuan psikometri, kemampuan yang lain. Jadi mahasiswa itu ada hal-hal yang memang dia tidak komprehensif sebenarnya. Ketika kamu dinyatakan sebagai sarjana lulusan S1, karena kan tujuannya kamu dikatakan S1 kan kamu berbudi luhur kan, salah satunya. Ada hal-hal yang tidak komprehensif diberikan penilaian yang menyertai IP kamu sebenarnya. Ini contoh in general ya. Memang itu sulit sekali memang. Berbudi luhur, berketuhanan yang Maha Esa gitu. Nggak bisa kamu itu diukur itu berketuhanan. Gimana cara mengukur kamu? Adanya yang diukur ujian kamu tentang sejarah agama kayak gitu kan bukan itu kan. Itu pengetesan bukan, tidak bisa diukur itu kamu. Nah, kemudian ini sudah pernah, logic validity ini sudah pernah saya ceritakan. Nah, melihat apakah tes telah disusun dengan baik. Jadi tadi ya representatif dan komprehensif. Semuanya harus memuat semuanya. Lebih cenderung kualitatif daripada kuantitatif. Melibatkan beberapa expert judgment atau professional judgment. Nah, ini menarik ini. Ini nanti dikonstruksi alat ukur ya, nomor 3. Nah, kualitatif. Tadi ketika saya bilang, kalau yang ditanya tentang anxiety, pertanyaannya adalah, saya sakit perut ketika membayangkan tentang tugas-tugas saya. Itu kualitatif atau kuantitatif? Ketika kamu melihat itu. Ketika saya memberi contoh itu misalnya gini ya, saya sebagai orang yang diminta untuk mereview item. Oke? Jadi ini, ada perspektifnya begini, ada orang yang menulis soal, ya kan? Orang ini menulis soal. Dia menulis tentang anxiety. Perut saya sakit kalau saya mengingat tugas yang harus saya selesaikan. Dia menulis soal. Kemudian orang ini meminta saya untuk mereview soalnya. Proses itu namanya validasi. Nah, kalau dibilang, bagaimana soalnya? Saya sebagai reviewer,
Saya akan melihat sesuai tidak. Kalau dia tentang anxiety, harusnya isinya tentang anxiety. Dan bunyi itemnya, perut saya sakit ketika mengingat tugas yang harus saya selesaikan. Nah, proses itu tadi, yang saya cek itu tadi, saya sebagai reviewer, itu proses kualitatif atau kuantitatif? Cenderung kualitatif, Bu. Saya nggak memberikan angka-angka itu di situ. Nah, tadi yang dibilang sama teman kamu tadi, kualitatif atau kuantitatif itu maksudnya. Tidak menghitung seperti kamu menghitung reliability kemarin. Tidak menghitung korelasinya. Nah, reviewer tadi, ini yang menulis item, ini reviewernya. Nanti ada psychometrician yang menganalisis datanya. Oh, ini nggak bagus ini, gitu. Semua proses 3 orang ini itu dalam proses penyusunan alat ukur, test developer. Ya, kamu harus tahu aktor-aktornya gitu ya. Penulis soal, reviewer, psychometrician. Ini orang-orang yang terlibat di dalam penulisan soal. Tapi reviewer yang bagus itu harus orang yang berpengalaman menulis soal juga. Iya kan? Nah, ini nomor 3 disebutkan melibatkan beberapa expert judgment atau professional judgment. Ini juri atau judgment, itu reviewer tadi. Yang mengatakan, kamu ngerti ya ketika saya bilang reviewer ya? Nanti kalimatnya itu dicoret-coret, ini kurang, ini tidak bagus, tidak tepat, seperti ini. Nah, itu judgment, itu professional judgment. Kamu tidak bisa menulis soal, terus kamu kasih sesama mahasiswa, dia bukan expert judgment, dia hanya reviewer sesama teman, kolega. Tapi kalau expert judgment itu orang, siapakah mereka? Itu orang yang memang memahami penulis soal handal, yang sudah pernah pengalaman menulis soal, yang benar-benar menguasai teori tersebut. Kalau kamu menulis item tentang anxiety, kamu harus tahu tentang orang-orang yang paham tentang anxiety, jadikan dia reviewermu. Tapi orang yang paham itu belum tentu bisa menulis soal. Jadi dia harus bisa menulis soal, paham tentang anxiety, baru jadi reviewer. Makanya disebut expert judgment. Ya, prosesnya itu kualitatif. Jadi kalau di SBMPTN itu, satu item itu di review itu sampai 4-5 kali. Satu soal. Ya, 4-5 kali. Nah, itu di review oleh siapa? Expert judgment. Nah, orang ini kalau di pembuatan soal yang sangat besar ya, proyek-proyek besar, expert judgment dibayar mahal. Sama seperti penulis soal, dia dibayar per satu item. Satu kali dia mereview, satu item itu ada harganya. Nah, ini ya, logic validity itu prosesnya seperti itu. Kualitatif ya. Nah, kemudian apakah tes telah disusun dengan baik? Bahasanya yang dilihat. Kamu berniat menyusun anxiety, tentang anxiety. Bahasamu itu harus dipahami. Jadi seorang penyusun tes atau penulis soal harus memperhatikan kata-kata yang digunakan di dalam setiap item. Disesuaikan dengan level kemampuan membaca partisipan. Nah, itu juga bagian dari content validity atau logic. Bahasa yang kamu gunakan. Tidak mungkin kamu gunakan bahasa gaul kalau untuk tes SBMPTN, tes UTBK. Ya, harus yang baku. Tapi kalau tes-tes kuesioner untuk kamu tahu betul populasinya, kamu bisa menggunakan bahasa yang lebih gaul, sesuaikan dengan partisipan. Misalnya untuk anak remaja, kamu kasih sesuai bahasa-bahasa remaja, konteksnya remaja. Anak-anak, elderly. Nah, contoh logic validity.
secara teoritis D1 ini misalnya dimensi 1 ya, dimensi 1 misalnya verbal, numerik, gitu ya, bangun ruang, misalnya seperti itu. Dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3. X1 ini adalah soal pertama dari dimensi 1. Kedua, ketiga, keempat, kelima. Misalnya 5 soal, satu dimensi. Ini 5 soal, 5 soal. Nah, kamu harus punya desain ini. Ini teori ini. Ya, ini teorinya seperti ini. Nah, ada practical consideration yang harus kamu lihat ya ketika yang berkaitan dengan logic validity. Should objective be weighted to reflect their importance? Nah, ini weighted itu maksudnya diberikan pembobotan. Jadi dimensi 1, 2, dan 3 ini apakah mereka itu sama kontribusinya? Apakah mereka sama harganya? Gitu ya. Itu kamu kalau saya bilang begini itu sama seperti kamu di satu buku mau ujian, saya mau buat alat ukur berdasarkan satu buku bahasa Indonesia. Bab 1, bab 2, bab 3. Apakah bobotnya untuk 1, 2, dan 3 itu sama atau tidak? Nah, kalau sama atau tidaknya kan jawabannya kamu harus lihat dong. Lihat daftar isinya. Bab 1, 2, atau 3 itu lebih banyak mana materinya yang dipelajari. Nah, kalau materinya lebih banyak di bab 2, berarti bab 2 itu tidak sama bobotnya sama yang lain. Berarti pertanyaannya akan lebih banyak. Nah, gambar ini gambar ketika semuanya ini sama bobotnya. Ya, makanya 5 itemnya. Nah, ini ya contohnya ya. Di sebelah kiri, ketika kamu memiliki 3 dimensi, tetapi bobotnya tidak sama. Harganya tidak sama. Di sebelah kanan, ketika kamu buat sama. Biru, orange, dan putih. Itu sama bobotnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan kalau ada yang bertanya. Saya izin bertanya, Bu. Ya. Tadi untuk orang-orang yang terlibat dalam kepenulisan soal itu, penulis, reviewer, sama apa ya, Bu, yang satunya? Putus-putus di saya. Psychometrician. Oh, ya. Terima kasih, Bu. Ya, ahli psikometri yang menganalisis data. Oke. Ada lagi? Ibu, dari penulis terus reviewer sama psychometrician itu urutannya emang gitu atau gimana ya? Hanya biasanya kan nulis soal dulu terus direview terus sama psychometrician dilihat gitu atau gimana? Nah, penulis soal pertama kamu menulis soal misalnya, setelah itu direview. Nah, terus nanti direvisi, reviewernya bilang ini nggak bagus ini, coba kamu revisi lagi. Kamu revisi, nanti direview lagi. Review itu sampai idealnya itu sampai berkali-kali, bisa sampai 4 kali atau 5 kali. Tapi kalau sampai semakin banyak di review kan kamu bayarnya mahal tuh sama reviewer. Kecuali kalau kamu tes-tesmu bareng teman-temanmu yang nggak usah dibayar. Suruh apa mereview misalnya. Kalau expert judgment kan bayarnya mahal. 2 atau 3 kali. Nanti yang kedua misalnya, katakanlah 2 kali lah reviewnya. Yang pertama dia kembalikan, revisi lagi nih penulis soal, sudah selesai. Terus nanti dikembalikan lagi, di review lagi, oke sudah oke. Nanti dari reviewer itu yang 2 kali dikasih ke, ini saya berbicara itu ya tes kayak tes besar ya, kayak TOEFL kayak gitu ya, TOEFL
tes CPNS, UTBK, itu kan tes-tes yang terstandar ya. Nah, jadi biasanya orang dari reviewer yang kedua itu langsung diuji coba. Diuji cobakan ke orang tryout, kemudian nanti baru habis tryout itu dia ke ahli psikometri, dianalisis. Nah, nanti sama ahli psikometri dikasih laporannya, ini itemmu jelek nih, dibilangin ke penulis soal. Sama penulis soal direvisi. Nah, tapi ada juga yang lebih panjang lagi. Penulis soal, terus direview, misalnya 2 kali atau 4 kali, habis itu direview lagi sama ahli bahasa. Karena tadi kan sudah saya bilang ya, perhatikan bahasamu ketika menulis. Karena expert judgment yang mereview itu bukan seorang ahli bahasa. Kecuali kalau dia sekaligus ya, punya multi talent ya. Tapi ahli bahasa itu khusus ahli bahasa. Biasanya profesor-profesor ahli bahasa Indonesia itu. Nah, nanti ada ahli bahasa, jadi penulis soal, reviewer, ahli bahasa, tryout, psychometrician. Kembali lagi ke penulis. Gitu. Kalau sudah fix, sudah selesai, baru nanti disebarkan. Gitu ya? Ibu izin mengulang ya, berarti ini modelannya kayak penulis, itu menulis soal terlebih dahulu, kemudian nanti akan direview oleh reviewer, jika revisi berarti direvisi kembali ke penulis soal, lalu diujikan jika memang sudah bagus, lalu oleh psikometri baru dinilai gitu. Kira-kira begitu. Dianalisis. Oh ya, dianalisis. Ya, dianalisis untuk dilihat ini item kamu bagus atau enggak. Nanti dikembalikan lagi ke penulis soal. Kalau itemnya nggak bagus, berarti dikembalikan atau langsung dicoret gitu, Bu? Dicoret, ada yang direvisi, ada yang langsung dicoret. Gitu. Berarti kalau yang dicoret itu nggak diikutkan gitu ya, Bu ya? Ya. Nah, nanti kalau sudah selesai, oke, sudah selesai, finish gitu ya. Sudah selesai, nggak ada review-reviewan lagi, udah dipakai. Ada 10 soal. Nah, itu baru kamu buat, kamu susun. Ya, tadi itu face validity. Kamu susun. Ini susunnya bagaimana merakitnya? Itu namanya merakit tes. Kamu susun nomor 1, 2, 3, posisinya bagaimana nih supaya terlihat bagus, mudah dibaca. Nah, baru kamu susun bentuknya seperti apa di layar. Nah, itu face validity. Halaman pertamanya harus dikasih gambar apa, warna apa. Seperti itu. Jadi logic validity dulu. Diselesaikan dulu itu prosesnya. Baru nanti di face validity. Face validity itu finishing. Gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih jawabannya. Ya. Ada lagi? Tidak ada ya? Oke. Nah, ini adalah yang saya lihatkan, ini adalah gambar tentang bagaimana suatu item itu harus komprehensif. Kamu harus bisa melihat proporsi ini. Kalau dia memang yang bagian hijau ini, berarti ada satu dimensi atau satu chapter yang dia memang harusnya paling banyak, karena materinya paling banyak. Nah, ini berarti komprehensif kalau seperti ini. Ya, ini juga memang dia sama rata. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini kan ketika dia sama rata seperti tadi, ini semuanya 5, 5, 5 itemnya. Ini sama rata berarti. Seberapa penting dimensi 1, 2, dan 3 itu sama rata, sama pentingnya. Logik ya. Nah, yang ini, yang kedua, how should the item matching task be structured? Ya. Jadi item itu di-matchkan gitu ya. Matchingnya bagaimana? Ini lebih mudah melihat blueprint sebutannya. Nah, sebelum kamu menulis item, kamu buat dulu ininya. Tadi yang bertanya tadi siapa? Tasya ya. Nah, ini jadi, ini sebelum kamu menulis, kamu buat ininya dulu, blueprint.
Ya. Blueprint dimensi 1, 2, dan 3. Kamu yang menentukan nanti angkanya itu saya mau sebar, tidak urutan. Tapi ini blueprint yang berlaku kalau non-kognitif. Ya. Kalau non-kognitif, kamu bisa angkanya kamu acak begini. Tapi kalau tesnya kognitif tertentu, tes-tes tertentu itu tidak bisa. Misalnya kemampuan berhitung, kan harus satu subtes itu berhitung semua, urutan 1 sampai 10 berhitung semua. Nggak mungkin 1 berhitung, yang keduanya membaca, nggak boleh, begitu ya. Jadi ada memang 1 sampai 5 berhitung semua, 6 sampai 10 membaca semua. Itu ada tes yang memang harus berurutan. Tapi ada tes, ini contoh yang dimana dia boleh kamu acak. Biasanya tes-tes misalnya anxiety, tadi itu boleh diacak. Dimensi pertama anxiety, misalnya sakit gitu ya, di bagian tubuhnya. Terus misalnya yang kedua, emosi, tidak stabil, misalnya gitu ya, dimensi-dimensi. Dimensi 1, itu kamu maunya 5 item, ini 5 item, ini 5 item. Jadi kamu ini tuh seperti peta ya, mapping. Kamu buat bahwa saya harus membuat dari dimensi 1 itu 5 item. Totalnya 15. Nah, yang dibilang komprehensif, yang dibilang penyebarannya itu merata, dia matching, tadi kan pernyataannya matching disebutnya. Ya, matching each individual item to the list of objectives. Nah, objektifnya mana? Ya ini dimensi 1, mengukur dimensi 1-nya. Ya, matching enggak? 1, 2, 7, 8, 9 matching dengan dimensi 1. 3, 4, 10, 11, 12 itu punyanya dimensi 2. Jadi dia harus berbicara tentang dimensi 2. Nah, ini namanya blueprint. What aspects of the item should be examined? Nah, ini aspek dari item, ya. Karakteristik soal cognitive process atau level of complexity. Ini kalau dia tesnya kognitif, ya, tes psikometri, tes soal seleksi, bukan yang tes anxiety ya. Kalau ini kan ada itu ya, level complexity, format of response, ya, ada level kesulitan, itu berarti kognitif. Tapi kalau yang non kognitif itu juga bisa seperti ini misalnya. Soalnya yang perlu kamu lihat, kognitif proses, ketika dia menjawab pertanyaanmu, kognitif prosesnya seperti apa? Itu harus di itu. Level kompleksitas ini lebih pada itu ya, tes-tes itu ya, soal-soal benar salah ya. Tapi kalau yang lainnya enggak, bisa semuanya. Stimulus, format stimulus. Format stimulus itu misalnya apakah open-ended question, close-ended question, semacam itu. Multiple choice atau IC, itu format stimulus. Ya, format of response. Jadi bagaimana orang merespons? Kamu mintanya dia seperti apa? Saya hanya mau dia merespons tapi hanya 5 kata misalnya, atau 3 kata. Saya mau dia merespons hanya menyebutkan inisial misalnya. Hanya menyebutkan kode tertentu. Nah, ini berarti respons, format respons. Ya, ini yang harus diperhatikan ketika membuat. Ini logic validity. Ini kamu sudah merancang ya kalau masuk sini ya. Jadi ini lebih bagus kamu belajarnya di konstruksi alat ukur. Nah, ini ya, bagaimana summarize dari proses tadi membuat item. Keputusannya, itemnya itu bagaimana sih? Nah, itu biasanya pakai yang tadi expert judgment tadi, review itu. Oh, rata-rata item kamu ini bagus, perlu direvisi atau enggak? Oh, masih perlu. Gitu. 10% itemmu perlu direvisi misalnya. Nah, tetapi ada juga formula.
Cuman saya tidak sarankan kamu pakai. Ini tapi formula ini ada di buku-buku. Cuman secara praktis tidak digunakan ini. Jarang sekali digunakan. Ini adalah di tes-tes besar seperti TOEFL, CPNS, UTBK itu nggak pakai ini. Kualitatif, murni kualitatif. Jadi reviewer itu benar-benar dibaca satu-satu itu tulisannya. Nah, proses jurnal psychometrics yang kualitatif ini, content validity inilah yang sangat penting. Kalau yang ini kurang, ya. Nah, ini contohnya ya. Kalau misalnya kamu menulis suatu soal gitu ya, suatu tes. Nah, expert judgment-nya itu misalnya 20 orang. 20 expert. Siapa yang mampu membayar 20 expert untuk melihat satu item? Makanya ini jarang digunakan. Iya kan? Satu expert itu satu item. Paling banyak tuh dua expert satu item. Kalau sampai 20, berarti kamu harus membayar 20 orang untuk satu item. Nah, kalau 20 orang untuk 10 item, berapa uang yang kamu keluarkan? Kan gitu kan? Nah, tapi untuk berlatih, misalnya kamu untuk penelitian, kamu sama teman-temanmu misalnya kumpulkan aja 10 orang, nggak usah dibayar, sekalian belajar gitu. Nah, ini kamu bisa masukkan seperti ini, 20 orang, N-nya nih, 20 per 2, 17 ini 17 yang setuju, hasilnya 0,7. 17 dari 20 yang setuju ini kan tinggi berarti ini, agreement-nya dari semua expert. Cuman ini not visible ya, sulit diaplikasikan. 20 expert, nggak mungkin bisa kamu. Nah, kalau ini item objective congruence, ini masih mungkin. Karena yang dihitung N-nya itu adalah number of objective, dimensinya. N-nya ini, jumlah dimensinya. Kalau 3 ya 3 berarti ini. Nah, ini min. Jadi bukan banyaknya expertnya harus 20, enggak. Harus, ini 3 aja bisa kalau ini. Cuman kalau 2 kurang ya, enggak bisa ya. Kalau 2 terlalu sedikit. Nah, rumus-rumus seperti ini memang ada, tapi sangat-sangat mahal, tidak bisa dipakai. Nah, ini contoh penghitungannya. Item nomor 1, ada 3 dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3. Ya. Nah, ini dinilai oleh judge yang pertama. Expert judgment yang pertama, ada 3 orang. Menurut yang pertama, expert yang pertama mengatakan plus 1 sesuai dengan dimensi 1. Kontennya itu sesuai dengan dimensi 1. Yang kedua bilang sesuai. Yang ketiga bilang tidak jelas. Kalau minus 1 berarti di luar ya. Nah, bagaimana dengan objektif kedua, dimensi kedua untuk item 1? Dimensi kedua tidak jelas dia. Ragu-ragu, tidak jelas. Nah, katanya judge yang ketiga itu mengatakan tidak, dia bukan dimensi kedua. Bagaimana dengan dimensi yang ketiga? Bukan. Seragam ini bilang bukan. Nah, ini satu baris yang pertama ini dihitung. Nah, ini 3 ini itunya, judge-nya. Objektifnya atau judge-nya, saya lupa. Sebentar. N-nya objektif. 3 ini adalah dimensinya. Nah, 2 dikali dimensi dikurang 2. Ya, kemudian ini min-nya. Ya. Min dari objektifnya. Ya, ini kan objektif yang pertama ya dilihatnya ya.
dihitungnya objektif yang pertama ini. Dikurangi min keseluruhan. Ya. Jadi hasilnya itu dari penghitungan ini, item 1 untuk objektif yang pertama itu 0,67. Ya, kemudian minus 0,08, minus 0,59. Yang paling tinggi itu berarti dia masuknya di dimensi yang pertama. Gitu ya. Berdasarkan penghitungan ini. Ada pertanyaan? Permisi Bu, saya izin bertanya. Mm-hmm. Berarti itu pengambilan datanya itu dari hasil uji jurinya begitu ya Bu? Habis itu Ya. Ya. dihitung. Ini bukan analisis data yang dilakukan psychometrician, yang tryout itu bukan. Jadi ini proses review. Nah, itu ribet banget gitu loh, cuma mereview aja pakai begini gitu. Makanya jangan dipakai, saya bilang. Ini jangan dipakai. Coba kamu bayangkan ya, sekarang kamu mereview. Kamu disuruh mereview bersama 3 reviewer yang lain. Kamu, item 1, kamu baca 1. Ini baru item 1 loh ya. 3 orang ini disuruh baca item 1, disesuaikan dengan dimensi. Dimensi sendiri itu kan setiap dimensi itu punya definisi. Jadi kamu harus menguasai definisi dari dimensi 1. Misalnya dimensi 1 kemampuan verbal. Kemampuan verbalnya adalah bla 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 bla. Item nomor 1 cocok nggak dengan kemampuan verbal? Kemudian cocok nggak dengan kemampuan numerik? Ini kan setiap dimensi ini dicocokkan, dimatchingkan. Ini bisa 1 bulan kamu mereview nggak selesai-selesai. Kalau seperti ini sulit sekali kalau menjalankan. Paham maksud saya? Paham Bu? Nah, padahal inti dari review itu bukan kamu kasih angka minus 1 sesuai tidak sesuai. Kamu mereview itu kan juga melihat bagaimana dia memberikan pertanyaan. Oke, pertanyaannya terlalu panjang, tidak pas. Pertanyaan kamu tuh ambigu, nggak bisa dipahami oleh anak SD, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah komentar kualitatif, penilaian kualitatif. Dibandingkan dikasih dengan kelas 1, angka 1 ini, lebih bermanfaat yang kualitatif tadi yang saya omongkan. Iya kan? Kamu, misalnya bimbingan skripsi dengan saya, kamu pasti lebih suka kalau saya kasih tahu, inimu kurang, tulisanmu tidak bagus, yang ini kurang, daripada saya cuma kasih angka 1. Tidak ada informasi apa-apa di situ. Paham maksud saya? Jadi ini tuh sulit, visible, sangat ribet. Nah, kalau seperti ini, pertanyaan saya, ini kan nanti jadi itu ya, yang dilihat itu angkanya yang paling besar hasil hitungnya. Yang paling besar misalnya item nomor 1, itu 0,67, yang lainnya kan negatif tuh, kecil. Berarti item 1 tuh cocok ada di dimensi 1 gitu maksudnya. Gitu ya? Nah, ini di antara semua item 2 itu masuk di dimensi berapa itu? Item 2 masuk ke dimensi berapa? 1. Ya, kemudian item 5. Tidak masuk atau nggak gitu masuk ke semuanya, Bu. Iya, lebih baik tidak ya, kalau seperti ini. Tidak boleh dipakai.
Oke, nah selesai ya. Ada pertanyaan lagi sampai di sini? Tidak ada? Oke, nanti minggu depan kamu UTS ya, pertemuan ke-7 kan? Nanti materi UTS-nya akan saya, ini sebelum di antara 6 pertemuan ini, tapi tidak semua ya materinya. Kamu pelajari nanti yang saya umumkan gitu ya, materinya chapter berapa, pertemuan keberapa gitu. Saya sebutkan, tapi kuisnya nanti diundur setelah UTS. Kamu kuis, materinya tetap materi UTS itu adalah 1, 2, dan 6. Termasuk hari ini ya, pertemuan ke-6 itu hari ini. Ini materi kuis ya, 1, 2, dan 6. UTS-nya itu berarti selain itu, di chapter yang lainnya, di pertemuan yang lainnya. Berarti pertemuan 3, 4, dan 5 ya UTS-nya ya. Nanti saya umumkan lagi. Silakan. Permisi Bu, kalau saya lihat di RPS-nya itu minggu ke-7 kriterion validity sama construct validity Bu. Dan itu ada presentasi juga Bu dari kelompok. Oh sebentar. Sebentar, saya tuh agak rancu karena waktu daring itu pertemuannya kan 12 kali ya, 14 totalnya, ini 16 ya. Berarti pertemuan ke-8 dan kamu UTS ya? Ya. Salah berarti, bukan minggu depan. Bentar, kita lihat lagi. Salah. Bukan pertemuan ke-7 ya, tapi ke-8. Ini 16 kali pertemuan, lupa saya. Maklumlah habis itu ya daring ya. Kalau daring kan kemarin cuma itu. Pertemuannya cuma 12. Saya lihat dulu ya. Karena RPS untuk online dan daring dan versi luring itu beda ya. Waktu versi corona itu lebih pendek. Jadi saya keliru jumlah minggunya. UTS itu minggu ke-8. Oh iya, UTS minggu ke-8. Iya, sorry, berarti minggu depan itu kamu itu kuis. Minggu depan kuis berarti, masih bisa kuis. Bentar. Ini minggu ke-6. Betul ya, 5, 6. Saya perbaiki dulu ya kalender saya. Minggu ke-6. Berarti materinya 3, 4, 5. Nanti deh saya beritahu ya. Saya umumkan ya materinya biar nggak salah. Ini pertemuan ke-6.
7. Oh, ini kuis. Bentar. Saya setting langsung aja. Pertemuan ke-8 di tanggal 17 Oktober, kamu UTS. Betul. Minggu depan masih ada presentasi ya. UTS. Iya, gitu ya. Berarti kuisnya minggu depan ya, pertemuan 7 kuis, pertemuan 8 UTS. Gitu ya? Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, sampai jumpa minggu depan jangan lupa minggu depan masih itu presentasi dan kuis. Ya, sampai jumpa minggu depan ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sebentar. Tadi sudah absen ya semuanya ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Saya absen. Sudah.